siang buat teman-teman dan salam sehat selalu. Kali ini sambil belajar dan berbagi tutorial tentang perencanaan observasi kelas oleh guru dan penilaian observasi oleh kepala sekolah di PMM. Yang pertama, kita sama-sama merencanakan observasi kelas oleh teman-teman guru. Kita ke Google, kemudian ke tab baru, kita ketik PMM. Oke, langsung ke pengelolaan kinerja. Teman-teman, setelah tampilan ini terbuka, coba kita cek alur pengelolaan kinerja mulai dari bulan Januari, yaitu perencanaan kinerja guru yang sudah sama-sama kita kerjakan dan sudah disetujui oleh atasan. Kemudian pada bulan Februari yaitu persiapan rencana observasi kelas. Kemudian di bulan Maret yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April Mei yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian di bulan Juni yaitu refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Oke, kita ke bulan Februari yaitu perencanaan persiapan observasi kelas. Kita mulai dengan langkah-langkah observasi. Kita klik di sini. Pada pelaksanaan observasi ada beberapa tahapan yang harus kita selesaikan. Tahap yang pertama yaitu kita mengisi dokumen persiapan. Dokumen ini harus didiskusikan dengan kepala sekolah untuk mengisi target perilaku, upaya untuk mempelajari dan jadwal melakukan observasi nanti. Setelah tahap ini kita kumpulkan, maka dengan sendirinya tahap yang kedua tombol kunci ini akan terbuka dengan sendirinya, yaitu menunggu atasan untuk melakukan observasi. Setelah tahapan ini selesai, tahap kedua selesai, maka kita masuk ke tahap yang ketiga dan kita mengisi dokumen tindak lanjut. Setelah tahap yang ketiga ini selesai, kita masuk ke tahap keempat dan tahap yang terakhir, yaitu kita mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Sebelum kita mengisi dokumen persiapan pada tahap yang pertama, kita cek rubrik observasi. Kita klik di sini. Di rubrik observasi kelas, teman-teman bisa memilih salah satu fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Jadi sekali lagi teman-teman bisa pilih fokus perilaku yang pertama, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian perilaku yang dianjurkan itu ada 3 ini. Teman-teman juga bisa memilih nomor yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung dengan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan ada 3. Kemudian nomor yang ketiga yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilakunya. Kemudian perilaku yang dianjurkan juga ada 3. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu fokus perilaku yang nanti akan diobservasi. Oke, selanjutnya saya mengerti. Kemudian teman-teman kita ke pengisian dokumen persiapan. Kita klik lanjutkan. Pada formulir diskusi persiapan observasi ada 3 perilaku spesifik yang nanti teman-teman akan tampilkan pada saat observasi di kelas. Dari ketiga ini teman-teman bisa memilih salah satu perilaku spesifik. Contohnya teman-teman memilih guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan di kelas, maka teman-teman tinggal saja klik di sini, nanti berubah menjadi tanda centang. Kemudian apa saja yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut? Yang dilakukan untuk mencapai perilaku spesifik yang kita sudah pilih, kita lihat di rubrik observasi. Oke. Tadi kita memilih guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka perilaku yang harus kita lakukan di dalam kelas yaitu ada 3 poin ini. Kemudian teman-teman tinggal saja copy. Saya sudah siapkannya dalam bentuk Word.
tinggal saja di copy, kemudian eh, kita paste di sini. Oke. Eh, untuk jadwal observasi nanti teman-teman bisa diskusi dengan atasan kapan teman-teman melakukan observasi. Sebagai contoh saya sudah pilih di tanggal 13 bulan Maret 2024. Kemudian jenjangnya itu nanti teman-teman pilih. Saya di sini mengajar SMP, saya pilih SMP. Kemudian kelas sasaran observasi yaitu saya pilih kelas 8. Kemudian mata pelajaran yang teman-teman ampu tinggal saya teman-teman cari di sini. Saya punya sebagai contoh, saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian catatan lain, ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh juga tidak diisi. Kemudian dokumen ini dalam bentuk RPP, bisa juga dalam bentuk modul ajar, bisa juga dalam bentuk perangkat asesmen. Kemudian untuk cara unggah dokumennya, nanti teman-teman klik, nanti ada tombol di sini, ada tombol unggah. Kebetulan di sini saya sudah mengunggah, maka saya edit. Kemudian teman-teman cari di unggah dokumen atau teman-teman ambil di karya nyata. Saya ambil di dokumen, saya unggah, klik unggah dokumen. Kemudian teman-teman cari dokumen yang mau diunggah. Oke, saya pilih dokumen yang saya pilih adalah modul pesawat sederhana. Saya klik kemudian open. Oke, oke. Maka dokumen saya punya sudah terunggah dan semuanya sudah selesai dan teman-teman rasa bahwa ini sudah pas, maka teman-teman tinggal kumpulkan. Kalau teman-teman rasa belum pas, maka teman-teman tinggal saja simpan di draft. Setelah teman-teman guru melakukan perencanaan observasi kelas dan membagikannya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saatnya Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai teman-teman guru saat observasi di kelas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Kepala Sekolah ke Google Chrome, kemudian ketik PMM. Oke, ke platform Merdeka Mengajar. Oke, langsung ke pengelolaan kinerja. Oke, Bapak Ibu Kepala Sekolah, langsung melakukan penilaian dengan klik lakukan penilaian. Kemudian Bapak Kepala Sekolah ketika melakukan observasi di kelas, nanti tinggal saja klik cek daftar guru yang sudah mengumpulkan rencana observasi. Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah mau mengumpulkan dokumen KOSP dan kehadiran kelas pada satuan pendidikan, maka tinggal saja klik kumpulkan. Kemudian cara unggahnya adalah klik tombol unggah untuk dua dokumen ini, yaitu klik tombol unggah. Oke, Bapak Ibu pilih nanti Bapak Ibu memilih folder yang ingin diunggah, yaitu KOSP dengan kehadiran kelas. Kemudian kemudian klik open. Setelah itu maka dokumen itu nanti akan tersimpan di sini. Nanti kemudian hari kalau Bapak Ibu mau mengeditnya lagi, maka nanti klik edit. Setelah itu sudah selesai, maka nanti akan dikumpulkan batas waktunya pada bulan Juni nanti. Oke. Setelah itu ke langkah berikutnya, yaitu observasi guru dengan klik cek daftar guru. Kemudian di sini ada beberapa teman yang sudah mengumpulkan jadwal observasinya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau mau menilai, maka tinggal saja klik nilai. Oke. Kemudian sebelum Bapak Ibu melakukan observasi di kelas, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memeriksa kelengkapan dokumen
pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dengan klik periksa. Oke, eh, rencana kerja rencana hasil kerja dengan tugas tambahan ini batas kumpulnya itu pada bulan Juni. Jadi ketika Bapak Ibu guru yang sudah mengumpulkan rencananya, maka status di sini akan berubah, dan Bapak Ibu kepala sekolah kalau mau cek maka tinggal saja klik cek di sini untuk rencana hasil kerja dengan tugas tambahan. Oke. Di saat jadwal observasi, maka Bapak Ibu tinggal saja klik nilai, oke. Kemudian lihat di nilai observasi dan klik lanjutkan. Oke. Sebelum Bapak Ibu kepala sekolah mengobservasi guru, alangkah baiknya Bapak Ibu melihat modul ajar atau RPP yang sudah dikirim atau sudah dikumpulkan dengan klik cek. Bapak Ibu bisa cek modul atau RPP yang sudah dikumpulkan, dan alangkah baiknya RPP sudah ditandatangani dan sudah dicap dengan cap sekolah. Oke. Setelah itu kita ke Oke, lanjutkan. Jadi setelah cek modul ajar dan setelah Bapak Ibu guru melakukan observasi, maka Bapak Ibu kepala sekolah dapat menilai tiga fokus perilaku yang diobservasi, yaitu yang pertama yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ada tiga pilihan di sini, nanti Bapak Ibu bisa klik salah satu. Kalau ada catatan maka catatannya nanti akan diketik di sini. Kemudian yang kedua juga sama, apakah guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kalau ada maka tinggal saja Bapak Ibu klik di sini salah satunya dan memberikan catatan. Dan ketiga juga sama. Di sini Bapak Ibu kepala sekolah bisa merekomendasikan dengan ketik di sini untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu di kemudian hari. Setelah selesai bisa disimpan di draft, dan apabila ini sudah dirasa yakin semua, Bapak Ibu kepala sekolah bisa kumpulkan. Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa cetak dengan klik cetak. Ini adalah tampilan nilai observasi oleh kepala sekolah terhadap guru. Kalau mau di print langsung klik tombol print, dan kalau mau disimpan dalam bentuk PDF maka simpan dalam bentuk PDF. Oke. Teman-teman guru, tutorialnya sampai di sini. Langkah yang selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan perangkat ajar untuk dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Semoga observasinya berjalan dengan baik dan tetap sehat selalu. Selamat siang.